Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dari Garis Satya. Kembali kita lanjut lagi ya untuk pembahasan soal dan juga suplemen buat tambahan dari ujian CAT untuk sertifikasi nanti. Nah, kebetulan teman-teman untuk hari ini gue pengen nih ya kita sedikit review untuk UTS yang baru-baru ini dari hari tingkat kita. Itu APAM 2. Nah, kita akan bahas soal pilihan ganda aja, dan kebetulan pilihan ganda ini ada 25 soal, dan ada 2 bagian, di mana setelah aku cek ternyata tiap bagiannya itu soalnya agak beda. Jadi kemungkinan nanti akan aku bahas, dan sebisa aku coba untuk lebih jelasin. Oke, nah teman-teman, pertama kita mulai dari nomor 1, yang bagian A, nanti kita akan lanjut di part keduanya. Nah, yang nomor 1, di sini Satuan Kerja Badan Layanan Umum menyusun laporan keuangan bertindak sebagai, nah di sini teman-teman, di kebetulan aku di internet. Nah, kalau misalkan berdasarkan PMK 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 ini di 120 itu harusnya memang si BLU itu adalah entitas pelaporan dan juga entitas akuntansi. Nah, mereka juga menyusun yang namanya laporan keuangan dan juga buat untuk transaksinya. Jadi ini jawabannya adalah saya C. Nah, kalau teman-teman, oh ya, sebelumnya mungkin video-video yang sebelumnya, kalau memang kalian ada sesuatu yang pengen disampaikan, jadi silahkan untuk ini ya, ini ada entitas akuntansi atau entitas laporan. Nah, untuk dikoreksi, dan terima kasih kalau kalian sempat untuk mengoreksi. Nah, selanjutnya, yang kedua, SATD dan SIAP maupun SIKUBA. Nah, itu dilaksanakan saya berikan sebagai berikut. Nah, di sini aku kebetulan pakai yang resume dari adik kelas kita, SATD. Oke, agak-agak ini ya, agak-agak lag si baru. Nah, di sini SATD itu sebenarnya dilakukan oleh Dijen Perimbangan Keuangan karena ini berkaitan dengan transfer daerah. Nah, kalau misal kita cari lagi SATD transfer daerah DJPK. Oke. Nah, di sini kalau misalkan transfer daerah, tadi SATD itu sama DJPK, sedangkan kalau SIAP itu sistem informasi akuntansi ini dilakukan oleh informasi akuntansi. Di sini ada ya, investasi pemerintahnya beda ya, investasi pemerintah itu beda. Nah, informasi akuntansi itu dilakukan oleh DJPB perbendaraan di bawah sini, antar mana ya, SIAP. Nah, ini SIAP ya, DJPBN, DJPBN bendahara atas ini ya, di PKN. Nah, atau KPPN untuk SIAP. Nah, SIKUBA itu terkait hibah. Hibah itu dilakukan sama BJPPR. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, yang mendekati ini ya. Karena kalau SIKUBA itu memang DJPPR, mengelola pinjaman dan risiko. Risiko pinjaman. Pembiayaan dan pengelolaan risiko. Oke, nomor ketiga, yang berikut ini merupakan ruang lingkup sistem akuntansi pelaporan keuangan pusat negara. Nah, kalau misalkan kita ngomong ruangan lingkup, itu sebenarnya kita hafalin yang dikecualikan aja sih. Jadi untuk ruang lingkup itu, nah di sini itu adalah seluruh organisasi yang bukan ya, kalau yang bukan SAPP, yang bukan ruang lingkup itu adalah Pemda yang dari APBD, sedangkan yang kedua adalah BUMN dan juga BUMD. Nah, kalau di sini jawabannya adalah yang B, karena pemerintah daerah yang pakai dana dekonsentrasi yang dari APBN itu termasuk dalam ruang lingkup SAPP. Yang keempat, berikut ini yang kalimat yang benar terkait rekonsiliasi kecuali, oke, kita cari rekonsiliasi. Nah, di sini rekonsiliasi ini adalah proses pencetakan data transaksi yang diproses beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Nah, di sini penyelesaian yang A, proses beberapa subsistem berdasarkan dokumen yang sama, yang berbeda tapi dokumennya sama, berarti yang A benar.
Nah, tujuannya itu adalah meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Berarti jawaban yang B benar ya. Karena di sini sesuai dengan yang tadi di rangkuman ini, pernyataannya. Terus yang D, dapat dilaksanakan oleh antar unit akuntansi dalam entitas pelaporan maupun tidak dalam satu entitas pelaporan. Nah, itu adalah terkait dengan jenis rekonsiliasi. Nah, ada yang internal. Kalau internal itu dalam satu entitas pelaporan, tapi kalau misalkan eksternal itu dia tidak dalam satu entitas pelaporan. Berarti jawaban yang C benar. Nah, yang salah adalah yang D. Nah, kenapa salah? Nih, aku udah ini adalah PPT yang nanti aku kasih ya. Ini termasuk sudah di-compile dari segi demikian rupa dari pertemuan satu. Ya, semoga bisa membantu nanti rekonsiliasi. Nah, ini juga oke. Nah, jadi memang kalau pakai PDF apa? Ya harus sabar. Rekonsiliasi. Oke, rekonsiliasi. Gimana nih? Ini ya. Nah, kalau dalam single database itu rekonsiliasi eksternal itu hanya dilakukan ke tingkat KPPN saja. Namun jika diperlukan dapat berjenjang. Nah, kalau sudah single database itu harusnya tadi ya kata-katanya itu hanya di KPPN saja. Jadi tidak usah berjenjang. Ya, tapi kalau bisa, tapi karena kata-katanya tidak sesuai dengan kalimat yang benar di sini, jadi ini kalimat di sini, jadi memang harusnya yang disalah. Jawabannya adalah yang D, kecuali ya. Sepanjang tahun 2020, pemerintah merealisasikan penerimaan penjualan tanah dan gedung bangunan sebesar 15,5 triliun. Nah, penerimaan tersebut akan dicatat sebagai oke. Nah, di sini kalau misalkan pemerintah itu jual tanah, itu kan berarti ada pendapatan ya. Berarti kan memang A ini benar logikanya karena ini pendapatan operasional pendapatan operasional pada laporan operasional. Nah, kita lihat yang B. Kalau transaksi antar entitas pada LPO itu kan berarti kan hubungannya sama DDL sama DIKEL. Nah, jadi untuk hal ini karena memang terimanya juga dari ya entitas lain, ini bisa benar. Oke, kita coba satu-satu dulu. Nah, haruskah masuk pada investasi? Nah, ini juga bisa karena penerimaan kasnya itu juga termasuk dalam arus kas penerimaan. Nah, yang salah itu ada yang D. Yang D ini adalah pengurangan kewajiban dari neraca. Tidak ada yang berpengaruh ya, karena memang di sini kan kita menerima penjualan tanah. Gitu. Oke, mungkin nomor 5 agak rarat ya teman-teman. Nah, jadi nomor 5 ini harusnya ya, setelah aku lihat di PPT-nya ya. Jadi contoh LO itu aku review lagi ternyata kalau misalkan ada pendapatan dari pelepasan aset yang kegiatan operasional ini itu masuk di kegiatan non operasional, jadi pendapatannya bukan operasional ya, jadi ini salah. Jadi tinggal antara B dan C. Nah, kalau setelah aku lihat ya untuk arus kas, kita logika aja di akuntansi. Jadi kalau misalkan di sini arus kas investasi itu termasuk dari kita yang melakukan pengelolaan dan penjualan BUMN. Itu masuk arus kas investasi. Nah, jadi menurut aku yang paling tepat itu adalah yang D. Memang secara jurnalnya teman-teman itu kalau penjualan aset, nah penjualan aset itu memang masuk NPWP PNBP lainnya, dia kegiatan non operasional, jadi memang bukan operasional ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada keuntungan, misalkan contoh nih jurnalnya, ini termasuk dari pendapatan bisa jurnal seperti ini, dan dia itu untuk keuntungannya ini surplusnya yang dicari ya, bukan PNBP-nya. Jadi surplusnya ini masuk non operasional, bukan operasional. Kalau di LO. Nah, tapi kalau misalkan di LRA itu tetap jadi PNBP lainnya. Ya, itu bedanya. Nah, di sini memang ada jurnal leader atau diterima dari entitas lain. Nah, jadi kalau menurut aku memang di sini transaksi antar entitas yang pada laporan perubahan ekuitas ini kayaknya agak kurang tepat karena ini kan kita jualnya ke luar ya. Jadi kayaknya sih menurut aku yang tepat yang C. Karena ini memang harus kas masuk. Karena kita
penerimaan penjualan tanah kan dari pemerintah, dan pemerintah yang ngejual, bukan dari apa ya, sekernya gitu. Nah, mungkin itu sih. Kalau memang ada yang mau dikoreksi, sampaikan aja di komen. Aku senang banget kalau misalkan kalian bisa eh, berpartisipasi untuk jawaban ini. Kita lanjut ya teman-teman. Nomor 6, persediaan ATK. Pada satuan kerja itu menilai persediaan ini dari metode barang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Namun bila hal tersebut tidak dapat diterapkan, maka penilaian persediaan. FIFO. FIFO. Nah di sini kalau pencatatan persediaan itu apa bisa digunakan pakai FIFO yang tadi ya teman-teman. Nah ya. Nah di sini kalau misalkan FIFO tadi atau kalau bahasa Indonesia masuk pertama, kalau pertama. Nah kalau misalkan di sini FIFO tidak diterapkan, maka penilaian persediaan digunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir. Nah kalau di sini bisa diterapkan, maka kita pakai AMB yang pakai harga perolehan terakhir. Selanjutnya, nomor 7, Ando sebagai PNS Kementerian ABCD, pada bulan April memperoleh penghasilan yang di buku rumah sebesar 20 juta, yang terdiri atas bla bla bla. Nah, pertanyaannya adalah, dari keterangan atas, manakah yang penghasilan Ando yang termasuk dalam belanja pegawai? Oke. Jadi, klasifikasi belanja. Klasifikasi, Oke, aku dapat dari PMK 11. Nah, di sini PMK 101 itu bilang kalau belanja pegawai itu termasuk gaji dan tunjangan yang melekat dari pegawai PNS, termasuk uang makan, uang lauk pauk, uang tunggu pensiun, dan uang lembur PNS. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ini ada gaji, tunjangan beras, tunjangan kinerja, tukin, tunjangan hari raya, uang lembur, honor pejabat, honor tim, uang makan, dan honor pejabat. Nah, di sini teman-teman, untuk belanja pegawai, uang makan dan uang lembur itu masuk juga dengan gaji, pokok, dan tunjangan. Nah, selain itu, kalau kita lihat ya teman-teman. Nah, jadi belanja barang ini termasuk honor ya, bukan cuma persediaan. Jadi belanja honor yang terkait operasional maupun honor yang terkait dengan output kegiatan itu juga termasuk dalam belanja barang. Nah, honor di sini yang tadi di soal itu harusnya belanja barang bukan belanja pegawai, karena yang ditanya itu adalah belanja pegawai. Sehingga ini honor tim, honor pejabat pengadaan, dan juga honor PPK ini sebesar ini berapa? 1 juta, 1 juta, dan 2 juta, berarti total 4 juta. Dikurang 20 juta berarti belanja pegawainya itu hanya 16 juta, karena honor termasuk dari belanja barang. Nah, selanjutnya nomor 8. Berikut ini salah satu contoh pengakuan beban akibat konsumsi aset. Nah, bentar ya. Ini ada penjelasannya di sini, teman-teman. Jadi, potensi belanja. Salah. Nah, belanja di sini untuk mana ya? Materi sebelum tes. Oke, itu pertemuan ke-3 dan 4. Nah, modulnya sini. Oke, aku jelasin. Jadi di sini untuk modul kita lihat konsumsi aset. Si aset. Oke, pengakuan beban. Nah, jadi kalau misalkan di sini pengakuan beban yang terjadi konsumsi aset itu ada pengakuan beban itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang kedua konsumsi aset, yang ketiga adalah timbulnya kewajiban. Nah, kalau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa itu contohnya kayak penyisian piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi ATB, aset tidak berwujud. Nah, kalau konsumsi aset itu contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, tunjangan dinas, pembayaran hibah, subsidi, dan penggunaan persediaan. Nah, kalau timbulnya kewajiban itu adalah ini contohnya, diterimanya tagihan rekening telepon. Jadi yang belum dibayar itu termasuk timbulnya kewajiban. Jadi kita udah pakai tapi memang belum sempat dibayar gitu.
Nah, jadi kalau di sini yang termasuk konsumsi aset adalah yang pembayaran gaji pegawai. Karena yang ini penyusutan, penyisihan piutang itu termasuk penurunan manfaat ekonomi yang D ini timbulnya kewajiban. Ya, jadi ini yang tanya konsumsi aset. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk nomor 9, pengeluaran belanja yang digunakan untuk memiliki sebuah gedung dan bangunan yang dipinjam dari satker lain sehingga kualitas dan volumenya bertambah 500 juta, maka akan mempengaruhi akun berikut. Oke, kita lihat kalau misalkan belanja untuk memperoleh gedung dari satker lain, berarti minjam, itu tidak akan ngaruh ke akun gedung dan bangunan. Karena ini harusnya kayak logikanya kalau dari satker yang minjam, yang dipinjamkan, jadi ini kita kondisinya di satker yang minjam ini ya, pinjam gedungnya itu tidak ngaruh ke gedung bangunan karena kita pinjam dan bukan milik kita jadi gedungnya. Jadi ingat-ingat. Nah, kalau pinjam kayak gitu. Nah, belanja barang. Nah, kalau misalkan meningkatkan kualitas dan volume, oke, volume. Oke, nah kalau di sini belanja modal atau pemeliharaan itu dari 2 pertanyaan. Kalau misalkan bertambah masa manfaat, kalau tidak belanja pemeliharaan, kalau iya maka masuk belanja modal asalkan melampaui batas minimum kapitalisasi. Nah kalau gedung itu kan batas minimum berapa ya? Oke sini. Oke, nah kalau misalkan di sini batas gedung dan bangunan itu kan 25 juta ya, 25 juta minimal. Kalau peralatan sini kan 1 juta. Nah, berarti di sini kalau misalkan ini 500 juta, ya udah lewat dan kualitas volumenya bertambah, maka harusnya itu masuk belanja modal. Nah, selain itu, pengeluaran belanja ini kira-kira apakah masuk konsumsi dalam pengerjaan? Nah, sebenarnya di sini kalau belanjanya udah selesai, kita asumsikan selesai, ini harusnya konsumsi dalam pengerjaan itu udah tidak mempengaruhi. Karena ini kan udah selesai kan, jadi harusnya B sih belanja modal. Oke, nah yang ke-10, Bendahara Pengeluaran menyampaikan informasi bahwa pengembalian belanja perjalanan dinas 2019 atas nama Tomar 5 juta yang belum disetorkan ke kas negara. Nah, kalau belum disetorkan ke kas negara, berarti ini kan belanja belanja tahun lalu. Maka kalau belanja tahun lalu itu dianggap sebagai penerimaan kembali pengembalian belanja. Pengembalian belanja. Ya, pengembalian belanja ya. Nah, kalau pengembalian belanja ini untuk persediaan ya. Nah, pengembalian belanja kalau misalkan tahun berjalan itu jadi kurang belanja, tapi kalau tahun sebelumnya itu jadi pendapatan lain-lain. Atau bisa jadi ini, penerimaan kembali belanja yang tahun yang lalu di kredit sebesar 5 juta. Berarti jawaban yang C dan D ini salah karena tidak ada detail, kita belum cetor ke kas negara dan kasnya itu di bendahara pengeluaran. Nah, jadi jawabannya adalah A, ya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran pada kembali tahun yang lalu sebesar 5 juta. Oke. Yang B salah ya, kalau tahun berjalan ini benar, tapi kalau ini kan tahun yang lalu, harusnya yang A. Oke, nomor 11, manakah yang tepat pernyataan di bawah ini terkait dengan penjurnal anggaran. Nah, kalau jurnal anggaran itu, dia itu tidak dimaksudkan. Jurnal anggaran. Nah, jurnal anggaran itu adalah single entry, tidak dimaksudkan dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. Nah, jadi jawabannya bisa salah karena dimaksudkan untuk penyusunan, harusnya salah ya. Dia memang tujuan manajemen tapi tidak untuk laporan keuangan. Nah, jurnal anggaran itu terdiri ada 3, yaitu untuk APBNP, DIPA, dan komitmen. Nah, kita lihat jawaban yang C, ini untuk APBN atau APBNP, betul. Jurnal anggaran untuk realisasi kurang tepat. Yang C untuk komitmen belanja atau pengeluaran pembiayaan. Nah, ini benar, tapi memang yang C salah karena harusnya ke DIPA ya, bukan
Bukan itu, jadi jawaban yang C salah. Yang ini juga anggaran untuk komponen belanja pembiayaan dimaksudkan untuk rangka penyusunan laporan keuangan bertujuan khusus. Ini hanya untuk manajerial, tidak dibutuhkan laporan keuangan, jadi harusnya dia enggak ya kalau misal komitmen. Ya, tidak dimaksudkan untuk penyusunan laporan keuangan ya, hanya untuk manajemen anggaran. Jadi jawabannya yang A benar. Jadi jurnal anggaran itu digunakan untuk mencatat transaksi kejadian yang berhubungan dengan penetapan hukum atas UU APBNP ya. Di sini ada tadi penjelasannya terkait dengan UU APBNP ya tadi anggaran. Ya, terkait dengan ini APBNP dan UU-nya ini dan juga terkait DIPA ya, pelaksanaan DIPA-nya tadi. Jadi jawaban yang A benar. Oke, nomor 12 di bawah ini yang catatan paling tepat untuk jurnal standar anggaran pada saat terbitnya DIPA RKL. Nah, kalau DIPA jadi ada perbedaan. Kalau PBN itu estimasinya di kredit, estimasi pendapatan pajak dan dia hanya single entry. Sedangkan kalau pakai belanja itu apropriasi, itu di debit. Nah, kalau misalkan DIPA itu pakai estimasi pendapatan pajak yang dialokasikan. Kalau untuk belanja pakai allotment di debit. Nah, kita lihat di sini. Kalau apropriasi salah ya. Ini harusnya dia untuk APBNP. Terus yang estimasi pendapatan di sisi debit salah ya, karena mau DIPA dan ini juga dia estimasinya di kredit ya. Terus allotment tadi, ya allotment benar, cuman harusnya di debit. Ya di sini debit. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, estimasi pembayaran yang dialokasikan. Sesuai ya dengan contoh tadi di sini ya. Jadi jawaban adalah yang C. Selanjutnya, Andika Jaya adalah seorang PNS di instansi pemerintah. Pada tanggal 1 Oktober, kendaraan mobil yang digunakan mengalami kerusakan akibat kesalahan Andika Jaya. Harga kehilangan itu 75 juta. Atas hal tersebut, pemerintah menerbitkan surat STR ya, ST ganti untuk Andika Jaya sampai tanggal 31 Desember 2020. Andika Jaya masih belum melakukan penyetoran ke kas negara terkait dengan ganti rugi tersebut. Nah, jurnal yang perlu disusun instansi pemerintah tersebut adalah, oke, ini kalau untuk TGR, tuntutan ganti rugi. Nah, kalau misalkan TGR, jadi memang ini ya, teman-teman agak oke, masih TGR. Nah, kalau misalkan kita untuk TGR memang harus diingat ya teman-teman, bahwa TGR itu kan terkait dengan tuntutan ganti rugi dan biasanya 12 bulan. Nah, dan di sini contoh nih. Nah, TGR ya. Kalau ini ini TPA nih. Ya, ini TB. Nah, ini jurnalnya ya. Kalau misalkan kita bisa reklas aset tetapnya karena rusak gitu. Tapi ini kan tidak ada reklas tidak ada keterangan kalau ini mau dihapus atau direklas. Jadi kita akan ngakuin sebagai piutang tuntutan ganti rugi pada pendapatan negara bukan pajak. Nah, ya itu ya. Untuk pertama dulu itu yang diakuin. Nah, karena kan logikanya sama dengan penyelesaian piutang ya. Jadi jurnal akuralnya di situ dan ini belum di setor ke kas negara. Jadi kita udah boleh ngakuin sebagai ini ya, tertentu. Jadi ini kayak yang B kebalik, yang C juga salah dan D tidak ada jurnal penyesuaian. Ya harusnya salah juga sih. Gitu. Oke. Oke, nomor 13 itu ada jurnal penyesuaian harusnya. Kalau misalkan jawabannya ada kayak bagian lancar gitu kan. Nah, itu benar sih harusnya. Oke, nomor 14 tanggal 1 Mei Satker Sejahtera Makmur menyewakan ruangan salah satu perbankan yang menjalani kegiatan operasionalnya. Pendapatan sewa atas ruangan tersebut dalam 48 juta, manakah pernyataan yang paling tepat? Oke, ini memang mana ya? Saya sewa. Saya pendapatan. Oh ini. Ini kalau pendapatan diterima di muka ya. Kalau misalkan ada uang, misalkan izin tadi ya. Nah, ini kalau misalkan untuk yang apa ya, pendekatan ini misal dapat tadi ya, dapat misalnya. Oke, ini agak. Jadi kalau misalkan di apa di
Untuk pemerintah itu pakai pendapatan-pendapatan, teman-teman. Jadi pendapatan di muka. Di muka. Nah, nah, kalau misalkan pendapatan di muka yang belum menjadi hak pendapatan entitas pemerintah. Nah, jadi kalau catatan ya untuk transaksi ini, jadi kalau kalian bingung, ini kan ditanya 48 juta. Nah, pendekatannya itu setelah aku lihat di sini ternyata transaksi pengakuan pendapatan timbul terlebih dahulu di awal penerimaan sejumlah dana yang dicatat sebagai pendapatan. Jadi pendapatan, jadi jurnal awalnya itu kayak gini ya, kayak pendapatan nih, kayak pendapatan apa? Sorry, piutang sewa atau pendapatan dibayar muka pada cash. Cash pada pendapatan ya, pada cash pada pendapatan. Itu kan pendekatan pendekatan ini ya, pendekatan apa namanya? Pendapatan. Jadi kalau di sini LRA-nya tetap awalnya 48 juta karena kita udah nerima cash, betul. Jadi jawaban yang C ada salah. Nah, kalau misalkan logikanya teman-teman, karena tadi ya ini pakai pendekatan pendapatan, kan harusnya kan jurnalnya kalau awal tadi kan cash kas pada PNBP misalkan. Nah, ini kan gini, sebesar 48 juta. Nah, sedangkan di sini jadi 48 juta juga. Nah, ini harusnya ya. Nah, sedangkan ketika penyelesaian di akhir tahun, karena ini pakai pendekatan pendapatan, harusnya kan PNBP-nya dihapus, sisanya itu jadi piutang sewa atau kalau di sini karena piutang sewa ya, jadi aku ikutin harusnya pendapatan. Nah, ini kan udah berjalan dari Mei sampai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Jadi kalau kita hitung-hitung 8 bulan itu udah terjalan sebesar 32 ya. 32 32 32 ya, 32 ini. Nah, saya kan gitu ya, karena tunggu 8 ya, 8 bagi 8. Jadi 32 ya. 32 dan setengah dah. Karena kan di sini dia bilangnya nggak ada ini juga ya, nggak ada keterangan tahun ya, tapi asumsinya 1 tahun ya teman-teman. Karena 32 juta ini harusnya memang dia hitungannya 1 tahun. Oke, 48 kali 8 belas 32 ya. Berarti kan NBP-nya ngurangin 32 juta, sedangkan di sini ke 32 juta. Nah, kita baru munculin tuh piutang sewanya. Maka harusnya jawabannya adalah yang B. Piutang sewa Dinaca 32 juta, pendapatan LO-nya 16 juta, dan pendapatan LRA-nya itu 48 juta. Nah, gitu ya teman-teman. Karena setelah aku lihat di rangkuman ini, kan memang transaksinya pengakuan pendapatan timbul terlebih dahulu. Berarti kan pendekatannya itu adalah pendapatan. Jadi makanya di sini jurnal penyelesaiannya itu pendapatan dibayar di muka gitu. Baru muncul gitu ketika di kredit gitu ya. Oke. 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 Nah, kalau misalnya ada koreksi silahkan ya teman-teman. Soalnya kalau menurut aku ini penjelasannya seperti itu karena ini pakai piutang sewa gitu ya. Eh, bentar. Tuh, piutang sewa kan tidak dikredit ya teman-teman. Bentar, harusnya sih, ya harusnya, ya logikanya sih seperti itu ya. Karena, atau begini ya teman-teman. Sorry, mungkin jurnal awalnya itu, mungkin ini asumsinya belum dibayar cash ya. Jadi, piutang sewa pada pendapatan LO sewa tadi. Sewa, ya. Terus, kan berarti kan masih 48 juta ya teman-teman. Karena piutang ya baru ingat aku. Astagfirullahaladzim. Oke, 48 juta, 48 juta. Oke, di sini ya. Nah, di sini harusnya memang kita kita kan seperti ini ya, karena jurnalnya. Biasanya kan pendapatan dibayar di muka ya, jadi aku agak bingung. Nah, misalkan di akhir tahun itu dibayar gitu, misalkan ya, kas pada piutang sewa. Nah,
Oke, misalkan ya. Nah, itu kan misalkan dibayar sampai 32 juta. Bisa juga sih asumsinya seperti ini, karena soalnya juga agak rancu sih menurut aku, 32 juta. Nah, berarti kan di sini piutang sewanya 16 juta. Nggak dijawaban ya. Nah, tapi di sini juga pendapatan daerahnya itu harusnya 32 juta, kalau logikanya seperti ini. Kayaknya sini ada sedikit salah ya. Tapi kalau logika aku sih harusnya B sih, karena kalau kita pakai pendekatan pendapatan, itu di awalnya memang udah ngakuin sebagai pendapatan gitu. Cuma nanti aku cek lagi ya untuk koreksi 14 ini. Kalau ada yang pengen koreksi silahkan teman-teman. Kita lanjut aja dulu. Satker nomor 15, Satker Nusantara Sejahtera menerima di KL di tahun 2021 dengan rincian penerimaan pajak 25 juta, penerimaan PBT 20 juta, belanja pegawai 30 juta, belanja barang 15 juta, penerimaan pembiayaan 15 juta, dan pengeluaran pembiayaan 10 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, susunlah jurnal anggaran. Nah, ini jurnal anggaran ya. Kalau misalkan DIPA, berarti kan pakai allotment dan alokasikan. Berarti jawaban yang benar adalah A ya, karena allotment itu harus debit, dan kalau misalkan yang pengeluaran pembiayaan, jurnal anggaran. Nah, kalau misalkan estimasi penerimaan pembiayaan itu dikredit ya. Jadi harusnya dikredit penerimaan pembayarannya tadi 15 juta. Oke. Dan belanja barangnya 15, pengeluaran pembiayaannya itu sebesar 10 juta. 30 juta untuk belanja pegawainya. Nah, 25 juta pendapatan pajak main bebas. Jadi jawabannya benar A ya, karena sesuai ya. Oke, piutang kualitas macet di Kementerian Lembaga Negara apabila, nah kalau misalkan yang macet, kualitas macet. Nah, Nah, macet itu jika belum dilunasi hingga 1 bulan sejak surat tagihan ketiga atau dilimpahkan ke DJKN. Itu jawaban yang benar adalah yang A ya, karena ini sesuai ya, 1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga tidak dilunasin, terus piutangnya dialihkan ke ini DJKN atau Panitia Perusahaan Piutang Negara. Nah, terus yang nomor 17, nah jika terjadi koreksi nilai aset tetap diperoleh 2 tahun yang lalu, maka perlakuan penyusutannya adalah, nah yang pasti itu yang ada salah tidak perlu diselesaikan karena menurut aku agak kurang tepat. Ini masuk koreksi ekuitas ya harusnya. Penyusutan. Oke, penyusutan memang agak tricky. Jadi kalau misalkan tahun lalu salah gitu kan, karena mungkin pengukurannya atau penambahannya tadi, dia tetap ini ya, untuk apa? Tetap di ini, penyusutan. Koreksi ekuitas harusnya sih, kalau menurut aku ya. Misal salah ya, itu kan koreksi ekuitas. Biasanya kalau itu logikanya karena bebannya kan berarti overstate ya. Jadi jawaban aku sih sementara adalah yang C ya, karena penyusutan 2 tahun perlu disesuaikan dengan likuiditas dan akumulasi penyusutan. Jadi judulnya adalah koreksi ekuitas di kredit, terus akumulasi penyusutan karena overstate gitu, ada kelebihan. Nah, kalau misal perlu disesuaikan untuk menambah penyusutan tahun berjalan ketiga, menurut aku juga kurang. Ya, jadi harusnya sih ke koreksi ekuitas. Nah, tapi kalau ada koreksi teman-teman silahkan ya. Terus ini nomor 18, sebuah pengembang ingin sulap atau apa ini? Pokoknya kayak membeli tanah gitu ya, yang ada di jalan, tanah milik Kementerian Kesehatan. Nah, nilai tanah dan jalan milik Kementerian Kesehatan masing-masing senilai 15 dan 5 miliar. Tanah tersebut ditawarkan sebagai nilai pengganti 22 miliar. Atas transaksi tersebut mencatat pertukaran aset sebagai berikut. Nah, kalau misal di sini harusnya kan tanahnya kan dikredit ya. Nah, itu kalau misalkan pertukaran aset, ini pertukaran. Oke, pertukaran aset itu kalau misalkan tidak serupa atau aset lainnya disarankan berdasarkan nilai wajar. Nah, misalkan kalau serupa itu sesuai dengan carrying amount. Nah, tapi ini karena aku ngeliat soal ini sebuah pengembang ini ngurus silap. Kayaknya bukan pertukaran aset antar ini ya, antar kementerian, tapi itu kayak membeli gitu loh. Nah, jadi nilai aset tetapnya juga ini. Jadi untuk tanah ini, karena ada jalan, harusnya itu sebagai aset tetap ini, tanah
jalan dan irigasi sebesar dikredit sebesar 20 M, karena ini termasuk jalan ya, jalan dan juga irigasi atau tanah jaringan. Jadi kalau menurut aku sih itu sih jawabannya. Oke. Nah, ya, tuh. Oke, selanjutnya dan nilainya itu 20 miliar ya, karena kan yang dihapus itu. Selanjutnya nomor 19, Ditjen Perbendaharaan akan mencatat transaksi berikut kecuali. Nah, jadi di sini nomor 19 ada Ditjen Perbendaharaan meminjam gedung Ditjen Pajak untuk kantor layanan daerah di Kabupaten Sedang terus. Nah, untuk menunjang layanan dan kelancaran direnovasi untuk menambah loket layanan, perluas ruang tunggu dan menambah ruang rapat dan musola. Total biaya renovasi 2M dan pada tanggal 25 Mei telah dilakukan penyerahan ke pekerjaan dan ditanyai BAST dan tidak selesai. Nah, akhir tahun administrasi aset renovasi tersebut diserahkan kepada pemiliknya atau ke Ditjen Pajak. Nah, pertanyaannya adalah Ditjen ini kan udah nyatat apa ya, menambah volume dan ruang ya, jadi kan harusnya menambah. Jadi ini termasuk belanja modal. Nah, di sini Ditjen Perbendaharaan mencatat transaksi tersebut berikut kecuali, nah ini kan bukan punya gedungnya bukan punya milik Ditjen Perbendaharaan. Maka logikanya itu tidak dicatat sebagai gedung dan bangunan. Ya, jadi harusnya ini salah ya, bukan B ya, karena ini bukan termasuk milik mereka. Terus nah, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat transaksi tersebut berikut kecuali ini yang transaksi yang dicatat adalah nih. Oke. Nah, di sini untuk ini ya, kalau aset tetap dan aset lainnya itu harusnya dicatat sama si perbendaharaan karena udah selesai ya. Dan juga di tagihan ke entitas lain. Kita asumsinya pakai SP2 di LS ya. Jadi ini harusnya benar. Nah, dicatat sama si Ditjen Perbendaharaan. Nah, kalau transfer masuk, oke, ini karena ada, ini logika. Jadi gini, kalau misalnya transfer masuk, itu ada penyerahan aset ya, penambahan tadi. Nah, karena tadi ada tambahan buat biar lebih ini ya, transfer masuknya, kan di sini berarti kan si Ditjen Pajak itu nerima ini ya, nerima tambahan renovasi tadi, itu harusnya nambah ke gedung bangunan debit pada kreditnya itu transfer masuk. Nah, karena di sini transfer masuknya sama dengan gedung, tapi di debit, maka harusnya salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, sama dengan si D tadi, ini transfer keluar itu harusnya dicatat ya sama si ini, sebesar 2M, itu karena ada kayak serah terima gitu loh, aset yang udah direnovasi sama Ditjen Perbendaharaan. Jadi ini jawabannya juga benar. Jadi yang salah adalah yang B. Nah, nomor 1, aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif secara permanen oleh pemilihan entitas dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap akan diklasifikasikan kepada aset. Oke. Nah, kalau di sini itu harusnya masuk di aset lainnya. Nah, aset lainnya itu adalah aset lainnya. Nah, kalau misalkan di sini penghentian itu dimasuk di aset lainnya ya, teman-teman. Ini di sini. Nah, jadi dia termasuk di jurnal standarnya juga sama. Kalian bisa cek. Kita nih aset lainnya. Nah, aset lainnya itu adalah aset yang lain-lain, termasuk di aset lainnya tadi ya, disajikan. Itu dia tidak tidak digunakan. Nah, ini aset lain-lainnya. Nah, aset lain-lain itu aset yang tidak digunakan aktif. Oh, aku salah baca deh. Ini aset lain-lain adalah aset yang tetap yang dihentikan penggunaannya karena usang. Nah, misalkan. Ya, jadi harusnya ini masuk di aset lainnya, ke pos aset lainnya, ya. Tapi termasuk ini nggak sih? Aku bingung. Definisi tetap akan didefinisikan ke pos. Oh ya, aset lainnya ya. Karena termasuk aset lain-lain sih. Tapi karena mintanya pos, jadi kayaknya menurut aku ini harusnya jenis aset lainnya ya, karena ini termasuk aset lain-lain gitu, aset lainnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, karena minta ke akun ya, akun dari aset tetap ke aset lainnya. Nah, berikut ini pernyataan yang benar terkait aset tetap adalah, oke, nomor A, aset tetap berupa tanaman
dan tanaman dan hewan diakui sebagai tetap jika memenuhi definisi batas minimum kapitalisasi. Nah, kalau tadi yang hewan dan aset lainnya itu tidak ada batas kapitalisasi ya teman-teman. Jadi memang harusnya tidak butuh mau hewan itu juga termasuk aset tetap lainnya. Tidak ada ya. Aset tetap lainnya itu nggak butuh apa ya namanya? Nggak butuh kapitalisasi ya. Nah, di sini tidak ada ya. Jadi harusnya nggak termasuk. Terus ini buku perpustakaan memenuhi definisi tetap namun tidak dapat diakui sebagai tetap karena mudah dipidanakan. Nah, buku perpustakaan itu masuk di aset tetap lainnya. Ya, di sini. Nah, ya, ini masuk di aset tetap lainnya, termasuk aset renovasi. Jadi harusnya itu. Terus ini tempat sampah yang dibeli satu kantor pemerintah 500.000 diakui sebagai aset tetap karena memenuhi karakteristiknya. Harusnya salah ya, karena 500.000 kan tidak masuk batas kapitalisasi minimum dalam peralatan atau mesin. Ya, jadi harusnya ini salah yang C. Nah, yang benar adalah yang D. Ikan, hewan, tanaman, dan seni dikelompokkan sebagai aset lainnya karena sudah dikendalikan dan ditentukan pengukuran benarnya. Nah, dia. Nah, oke. Ya, jadi ini jawaban yang apa? Yang terkait dengan aset tetap tadi. Oke, baik. Sebentar kita ralat nomor 2. Jadi setelah aku cek ternyata memang di sini aset tetap lainnya itu termasuk ikan yang tadi ya, hewan tanaman. Nah, di sini karena kalimatnya agak aset ya, yang aset lainnya itu harusnya salah. Jadi masuknya aset tetap lainnya bukan aset lainnya. Nah, baik A juga tadi ya. Jadi kalau untuk aset tetap lainnya itu nggak perlu batas minimum. Terus buku perpustakaan juga harusnya sebagai aset tetap ya. Jadi jawaban A dan B ini udah udah salah ya karena harusnya ini harusnya salah ya. Jadi yang memang yang di C itu salah. Nah, kenapa aku berpendapat seperti itu? Jadi C ini tidak apa ya? Memang harganya 500.000 di sini. Cuman karena sesuai dengan karakteristik aset tetap, dia aset tetap itu kan di sini ya karakteristiknya itu memang sesuai ya, berwujud benar, digunakan lebih dari 12 bulan ya, tempat sampah ya benar, dan biar perolehannya itu dan digunakan di operasionalitas. Jadi pernyataan ini memang benar, cuman kalau ditanya 500.000 benar masuk. Jadi memang yang mendekati benar itu adalah yang C. Terus yang 23, jika karena kondisi politik tidak menentu sehingga pembangunan aset dihentikan secara permanen dan manfaat ekonomis, aset tidak diperkirakan, maka perlakuan akuntansi yang tepat adalah, nah untuk KDP ya, KDP itu ada beberapa perlakuan kalau bisa di sini. Jadi memang untuk KDP ini biasanya keluar KDP. Oke, so di sini ada variasi penyelesaian. Nah, kalau misalkan di kondisinya selesai, tapi udah ada BAPP, pasti ya jadi aset tetap. Tapi kalau selesai belum, intinya ini, kalau misalkan selesai itu ketika udah ada BAPP, kalau belum diperoleh jadi KDP ya, meskipun sudah dimanfaatkan atau sempat selesai sedemikian. Nah, kalau misalkan di sini itu masih selesai kondisi karena kondisi tidak menentu, jadi dihentikan. Nah, kira-kira KDP-nya itu gimana? Nah, di sini jadi kalau misalkan force major berdasarkan di KDP ini, misalkan karena keadaan alam itu KDP-nya itu bisa hilang. Nah, aset itu tersebut bisa hilang dan dihapuskan. Nah, tapi kalau misalkan di sini ini apakah dengan aset tetap lainnya? Kita cek ya, aset tetap lain. Nah, aset tetap lainnya tadi itu kan dia adalah ya, aset yang tidak dikelompokkan dari aset tetap internasional yang termasuk aset tetap renovasi. Nah, kalau menurut pendapat aku karena ini terjadi karena kondisi politik dan lain-lain, itu harusnya ini bukan ini ya. Kalau penghentian pelepasan juga di sini, ya tidak ada kemajuan ekonomi juga tidak dimanfaatkan. Eliminasi sama ya kenyataannya ya. Jadi dieliminasi dan tidak ada apa pembangunan dihentikan, tidak ada manfaat. Karena ini juga belum selesai, ya karena ini belum selesai. Nah, itu bisa dieliminasi dan diungkapkan dengan cara pengembangan. Nah, ini kan berarti tidak menginvestasi ke aset lainnya sesuai dengan catat tadi ya.
kos aset lainnya. Tadi benar ya, yang sebelumnya ini kos aset lainnya. Jenisnya memang aset lain, tapi aset lainnya. Pada 21. Nah, jadi menurut aku ini adalah kita tetap harus dieliminasi dan diungkapkan ke CLK karena ini belum selesai. Pembangunan aset belum selesai dan dihentikan secara memadai. Kecuali kalau misalkan uh, ini ya, tadi pernyataannya adalah kalau aset tetapnya sudah dilepas dan eliminasi harus diungkapkan. Nah, karena ini belum direklasifikasi dan ini sesuai tadi variasinya belum selesai ya, asumsi aku jadi ini harusnya jawabannya B karena KDP-nya itu belum selesai jadi harusnya dia. Dan jawabannya adalah yang B. Oke, nomor pelakuan akuntansi atas tanah yang dikuasai atau digunakan pemerintah namun belum ada bukti kepemilikan yang sah. Nah, ini di sini ya. Jadi untuk tanah itu ada beberapa tambahan. Jadi kalau misalkan dikuasai dan di pemerintah dan belum ada bukti pemilihan yang sah, itu tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap dan diungkapkan secara memadai. Tapi kalau misalkan dimiliki pemerintah tapi dikuasai orang lain, tetap dicatat sebagai aset pemerintah tapi diungkapkan juga. Nah, kalau misalkan dimiliki pemerintah namun dikuasai digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, nah itu dicatat sebagai neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan dan diungkapkan CLK. Nah, entitas pemerintah yang menguasai dan menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara CLK di CLK. Nah, kalau misalkan tanahnya masih sengketa atau proses pengadilan, 1 dan 2 tetap dicatat sebagai pemerintah dan juga diungkapkan di CLK. Nah, jadi kalau misalkan di sini, misalkan pemerintah dikuasai dan digunakan, tapi tidak ada yang sah, tetap disajikan sebagai aset tetap, tapi diungkapkan di CLK. Oke, nomor terakhir, nomor 25, yang tidak termasuk dalam ATB atau aset tetap tidak berwujud. Oke, ATB ya. Oke, untuk aset tidak berwujud. Jadi memang ada beberapa contohnya software tadi yang kita. Oke, di sini. Nah, contoh yang bukan termasuk ATB. Hak paten sini adalah hak paten hak cipta atau kekayaan intelektual atau karya bermanfaat yang lainnya. Ini ya, di benar. Yang C, kajian penelitian yang jangka panjang, benar. Yang juga benar. Yang B, lisensi atau izin yang diberikan hak paten atau hak cipta berdasarkan perjanjian untuk menikmati dengan syarat jangka waktu tertentu. Ini ya, mana ya? Oh ini, izin lisensi yang diberikan. Nah, kalau software itu bukan bagian tidak software yang bukan bagian tidak terpisahkan. Berarti dia harusnya tidak nyatu dengan komputer ya. Nah, ini software komputer yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Bagian yang tidak terpisahkan, bukan bagian ya. Ini kan dibilang bagian yang tidak terpisahkan. Harusnya kan bukan bagian ya. Jadi software itu bukan bagian kayak span tadi itu kan. Kan tidak bukan bagian dari komputer. Nah, jadi jawaban yang A ini adalah salah karena yang A, B dan C ini benar. Ini harusnya kan software komputer yang bukan bagian tidak terpisahkan. Bukan bagian, jadi yang jawabannya A yang benar. Nah, oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke paket soal B. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada koreksi silahkan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.